Ya, selanjutnya pemirsa dari pergerakan bursa global, bursa Wall Street berakhir variatif pada Selasa dengan indeks Nasdaq dan S&P 500 terbebani saham teknologi. Sementara investor bersiap untuk pernyataan Chairman the Federal Reserve Jerome Powell tentang arah suku bunga dan pada konferensi penting akhir pekan ini. Ya, pada perdagangan Selasa, pemirsa, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0,02% ke level 44.922. Indeks S&P 500 turun 0,59% menjadi 6.411 dan indeks Nasdaq Composite menyusut 1,46% ke posisi 21.314. Sementara itu dari bursa ekuitas Eropa, pemirsa, berakhir di level tertinggi dalam lebih dari 5 bulan karena investor menilai peluang berakhirnya perang di Ukraina. Menyusul perundingan awal pekan ini di Washington antara pemimpin Amerika Serikat, Ukraina, dan Eropa. Indeks acuan Eropa Stoxx 600 ditutup menguat 0,69% ke level 557,81 dengan sebagian besar bursa regional utama juga menghijau, di mana indeks DAX Jerman naik 0,45% ke level 24.423 dan indeks FTSE 100 Inggris meningkat 0,34% ke posisi 9.189. Pas pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah ke level 7.800-an usai menyentuh level tertinggi sepanjang masa pada pekan lalu. IHSG melemah terbebani oleh pelemahan dalam saham konglomerasi DCII dan pelemahan dalam saham perbankan jumbo. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup di zona merah melemah 0,45% atau terpangkas 35,42 poin ke level 7.862,949 di perdagangan Selasa. Secara intraday, IHSG sempat menguat ke level 7.931,759. Sektor yang turun paling dalam adalah infrastruktur, terkoreksi 0,54%, disusul sektor teknologi tertekan 0,47% dan sektor barang konsumen non-primer melemah 0,21% dan keuangan terdepresiasi 0,21%. Sementara sektor yang menguat terbesar, sektor perindustrian menguat 1,85%, sektor transportasi dan logistik naik 1,44%, kesehatan melaju 1,41%, dan sektor properti dan real estate naik 0,99%. Saham PT Astra International Tbk atau ASII ditutup melesat 9,95% di level Rp5.525 per saham, tercatat sebagai penopang utama kinerja IHSG sehingga tidak jatuh terlalu dalam dengan sumbangsi 22 indeks point. Sementara saham DCII jadi pemberat utama IHSG ditutup melemah 4,41% di level Rp345.000 per saham. Perbankan Big Caps BBCA melemah 2,3% di level Rp8.500 per saham. BBRI melemah 1,94% di level Rp4.040 per saham. BMRI melemah 1,03% di level Rp4.800 per saham. Dan saham BBNI melemah 0,91% di level Rp4.330 per saham. Pekan ini akan menjadi periode penuh agenda penting bagi pelaku pasar. Dari domestik, perhatian utama tertuju pada rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia yang akan menentukan arah suku bunga. Sementara itu, pasar global menantikan keputusan rapat FOMC, kebijakan suku bunga China hingga pidato penting Jerome Powell di Jackson Hole yang diyakini bisa menjadi katalis besar pergerakan pasar. Berbagi sumber, IDEX Channel.
Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjanji akan membantu menjamin keamanan Ukraina dalam rangka perjanjian perdamaian dengan Rusia. Komitmen itu disampaikan Trump langsung kepada Presiden Volodymyr Zelensky dalam pertemuan di Gedung Putih awal pekan ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjanji akan membantu menjamin keamanan Ukraina dalam rangka perjanjian perdamaian dengan Rusia. Komitmen itu disampaikan Trump langsung kepada Presiden Volodymyr Zelensky dalam pertemuan luar biasa yang juga dihadiri sejumlah pemimpin Eropa di Gedung Putih pada Senin 18 Agustus 2025. Zelensky pun menyambut pernyataan tersebut sebagai langkah maju signifikan dengan menegaskan bahwa jaminan keamanan itu akan diformalkan secara tertulis dalam sepekan hingga 10 hari mendatang. Ia juga mengungkapkan Ukraina menawarkan pembelian senjata Amerika Serikat senilai sekitar 90 miliar US dollar. A lot of help. When it comes to security, there's going to be a lot of help. It's going to be good. They are first line of defense because they're there. They're Europe. But we're going to help them out also. We'll be involved. Sementara itu, dalam unggahan di media sosial, Trump menyebut telah menghubungi Putin untuk mengatur pertemuan dengan Zelensky yang kemudian akan dilanjutkan ke pertemuan trilateral bersama dirinya. Kanselir Jerman Friedrich Merz bahkan menyebut pertemuan Putin-Zelensky bisa berlangsung di Hungaria dalam 2 pekan ke depan. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana proyeksi perdagangan pasar modal pada pagi hari ini, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Rita Effendi, Investment Consultant, Founder Indonesia Investment Education. Selamat pagi Mbak Rita, apa kabar? Selamat pagi Mbak Uca, kabar baik. Baik, kabar baik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di Market Buzz IDX Channel. Mbak Rita, kalau kita lihat kemarin IHSG ditutup melemah 0,45% ke 7.862 ya. Tampaknya semakin menjauhi angka 8.000 yang pekan lalu sempat ditembus. Padahal kemarin kalau dibuka angkanya cukup positif juga 7.905. Review Anda seperti apa Mbak Rita? Ya, kemarin sebelum penutupan hari Jumat itu, market sempat menyentuh 8.017. Itu all time high. Mungkin biasanya setelah menyentuh indeks all time high itu wajar sekali terjadi koreksi ya. Jadi kelihatannya kemarin itu ada rally singkat yang hari sebelumnya itu menyebabkan profit taking, ditambah pelemahan dari saham-saham banking dan beberapa saham di sektor komoditas. Baik, terkait dengan data-data yang kemudian saat ini ataupun pekan ini dicermati oleh investor, selain daripada kemudian kita menantikan arah dari suku bunga The Fed dan juga Bank Indonesia, Anda lihat pelemahan-pelemahan yang terjadi khususnya di perdagangan kemarin ini murni karena aksi profit taking atau ada data-data tertentu yang harus kita waspadai juga nih Mbak Rita? Kelihatannya hanya si profit taking aja ya, hal yang sangat wajar biasanya kalau indeks menyentuh all time high. Kadang ada profit taking ya, ada yang jualan dulu, mungkin juga ada yang mencairkan reksadananya karena udah menyentuh indeks tertinggi ya, itu sangat wajar sih. Baik, kalau kita lihat juga dari sentimen global Mbak Rita, perang tarif ya maksud kami, ini juga tampaknya sudah menunjukkan arah mereda begitu. Dari sentimen global, apakah kemudian The Fed dan juga data-data dari Amerika Serikat ini adalah yang menjadi fokus perdagangan di pasar modal atau ada hal-hal lain lagi yang perlu dicermati nih Mbak Rita? Paling yang kita cermatin dalam waktu dekat ini mungkin data hari ini ya, karena BI akan memberikan keputusannya tentang rate-nya hari ini, rate cut-nya atau enggak. Yang diprediksi ini hari ini tidak ada rate cut, jadi suku bunga tetap akan dipertahankan untuk kita. Dan untuk regional, kita masih nunggu untuk tanggal 17 September nanti arah suku bunga Fed itu gimana. Paling itu data-data yang sangat-sangat ditunggu ya untuk investor. Baik, terkait dengan BI rate yang diproyeksikan masih akan mempertahankan suku bunga, apakah kemudian ini sendiri sudah cukup terprice in Mbak Rita dari perdagangan kemarin sore? Untuk cut suku bunga kelihatannya memang udah price in karena ekspektasi itu kan nggak ada cut ya. Jadi itu yang mungkin salah satu penyebab juga saham perbankan pada koreksi. Baik, baik.